إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم حبيبنا وسيدنا وقائدنا ورائدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu banyak nikmat ini sampai kita tidak mampu menguraikannya. Kita tidak mampu menghitungnya. Berapa anugerah Allah yang sudah kita terima sampai detik ini. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mencoba menghitung satu persatu berapa nikmat yang sudah kita terima, la tuhsuha, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Karena itu hamba Allah yang baik di hadapannya adalah mereka yang selalu pandai bersyukur, mereka yang senantiasa berterima kasih atas segala anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita pandai bersyukur, maka kita akan memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting lagi, bila mana kita selalu bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat serta salam yang kita hadirkan, itu akan menjadi cara kita untuk bisa membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim adalah perintah untuk kita selalu mengingatnya, perintah untuk kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau selalu berzikir kepada Allah, hendaklah engkau mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Zikir adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Zikir adalah merupakan ibadah yang sangat ringan, yang tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mampu melakukannya. Tetapi masalahnya, konsistensi kita, kontinuitas kita, istiqomah kita untuk berzikir, itulah yang kadang-kadang menjadi masalah. Ketahuilah rahmat Allah, paling tidak Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 3 perkara yang akan kita dapatkan bagi mereka yang selalu konsisten, selalu secara kontinu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan bahwasanya bila mana kita mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengingat kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum, hendaklah kamu mengingatku maka aku akan mengingat kalian.
Di dalam hadis qudsi juga disebutkan bahwasanya kedekatan seorang hamba di hadapan Allah itu sangat tergantung bagaimana dia mengingat Allah, bagaimana dia menyebut Allah, bagaimana dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina dzakarani. Saya tergantung persangkaan hambaku, kata Allah SWT, dan aku akan bersama dia selama dia mengingatku. Maka bila mana dia mengingatku dalam kesendiriannya, kata Allah, maka aku juga akan mengingat orang tersebut. Bila mana dia mengingatku di dalam satu majlis seperti ini, maka aku akan mengingat dia di majlis yang lebih mulia, lebih agung, lebih baik dari majlis di mana dia mengingatku. Ini menjadi sandaran kita supaya kita selalu mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zikir itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling mulia. Ala adullukum bi khairi a'malikum. Maukah saya tunjukkan kepadamu, kata Rasulullah SAW, amalan yang paling mulia, wa azkaha inda malikikum, dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, bala. Maka beliau tegaskan, zikrullah, perkara yang sangat mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hati Allah, orang yang selalu mengingat Allah, maka dia akan merasakan kenikmatan, ketenangan, ketenteraman di dalam hidupnya. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan engkau mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka Anda akan merasakan kenikmatan, kenyamanan, ketenteraman dalam hidup Anda. Di sisi yang lain, hamba Allah, ada 3 perkara yang bisa saya sebutkan juga dalam konteks mereka-mereka yang enggan berzikir kepada Allah. Mereka yang tidak mau mengingat Allah pun, mereka akan mendapatkan 3 hal yang bisa kita sebutkan di majelis yang mulia ini. Yang pertama, orang yang tidak mau mengingat Allah, apalagi kalau dia disibukkan dari mengingat Allah karena harta atau mungkin karena keluarganya, maka orang-orang ini tergolong mereka-mereka yang merugi dalam hidupnya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan gara-gara Anda sibuk mengurus harta dan juga anak-anak kalian menjadikan Anda lupa berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan itu semua, maka orang ini adalah tergolong orang-orang yang paling merugi dalam kehidupannya. Yang kedua, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang bila mana jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bila mana dia tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan di dunia dia akan merasakan sesuatu yang tidak nikmat. Dia akan merasakan hidup yang sempit, hidup yang tidak nyaman, tidak akan tenang bagi dia di dalam menjalani kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang enggan untuk mengingat Allah, enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan di dunia dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan, kenyamanan dalam hidup ini. Bahkan ulama tafsir menjelaskan, walau tana'ama bi ni'amin katsirah, orang ini walaupun bergelimang harta, walaupun punya kedudukan sekalipun, tetapi kalau dia jauh dari Allah, dia lupa kepada Allah, dia tidak mau berzikir kepada Allah, maka dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan dalam hidup ini. Ini adalah sanksi di dunia. Ternyata mereka yang enggan mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, ternyata di akhirat pun mereka akan mendapatkan sanksi yang sangat berat sekali. Apa itu? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang sering lupa kepada Allah, tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, besok akan dibangkitkan dari alam barzakh, alam kuburnya dalam keadaan buta. Bisa dibayangkan hati Allah, saat di mana manusia tidak buta saja,
di padang mahsyar itu akan mengalami kesulitan. Bagaimana seseorang itu bila mana justru terjadi kebutaan di akhirat kelak, maka dia akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Orang-orang tadi yang dibangkitkan dari alam barzakh, dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta dan tidak melihat. Bisa dibayangkan, orang yang enggan berzikir kepada Allah, tidak mau mengingat Allah, dipastikan besok di hari kiamat di padang mahsyar dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang buta ini berbicara di hadapan Allah, "Ya Allah, kenapa hari ini saya buta? Kenapa di hari kiamat ini saya tidak melihat? Padahal dulu saya di dunia bisa melihat, saya bisa memerhatikan apapun jua. Kenapa saat ini saya dikembalikan dihidupkan dalam keadaan buta?" Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna. Ini disebabkan karena Anda dulu di saat ayat-ayat kami turun, tanda-tanda kebesaran kami sudah ada di hadapanmu, Anda lupa kepadaku, Anda tidak mau berzikir kepadaku, Anda tidak mau mengingatku. Maka hari ini giliran saya membalas kalian, bahwasanya di akhirat ini saya akan melupakanmu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, inilah gambaran sanksi mereka-mereka yang enggan untuk berzikir kepada Allah SWT. Karena itu mari kita biasakan diri kita untuk selalu berzikir kepada Allah SWT. Apakah zikir itu yang dikenal dengan zikir mutlak atau muqayyadah? Ada zikir yang mutlak, zikir itu tidak dibatasi oleh ruang dengan waktu. Silahkan kita dimanapun, asal di tempat-tempat yang diperbolehkan, maka kita perbanyak untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat-tempat atau ada, mohon maaf, yang disebut dengan zikir muqayyadah, zikir yang memang terbatas. Selesai sholat, mohon maaf, jangan begitu assalamualaikum langsung pergi. Di situ ada amalan-amalan yang sangat dahsyat sekali. Bukan hanya sekedar membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tetapi banyak wirid-wirid yang menjadi zikir, dan itu juga dihajatkan, diperuntukkan setelah kita melaksanakan salat. Zikir hamba Allah bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yang dikenal dengan adzikru bil lisan, zikir dengan ucapan, zikir dengan ungkapan. Perbanyaklah kita menyebut asma Allah, sifat-sifat Allah, atau wirid-wirid yang ma'thur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, zikir dengan hati, yaitu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehingga kita merasakan kebesaran Allah, keagungan Allah, termasuk kita merasakan pengawasan Allah dalam diri kita. Yang ketiga adalah adzikru bil jawarih awil arkan, zikir yang dilakukan dengan tindakan atau perbuatan. Sehingga salat yang kita lakukan saat ini juga bagian daripada zikir. Karena itu tidak ada alasan bagi kita umat Islam, begitu kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, untuk lupa kepada Allah, untuk enggan berzikir kepadanya, karena zikir itu sejatinya sangatlah mudah untuk kita lakukan. Demikian khutbah singkat, semoga mencerahkan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qulina al-Mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ولاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحطاء والفحشاء والمحن والفتن والزلازل والفيضانات ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا خاصة وجميع البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.